شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali di YouTube channel Diki Gurau. Nah, kali ini masih bersama Mas Taufik. Ini sebenarnya kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu yang keberapa? Ke-11, ke-12. Nah, untuk itu teman-teman tetap stay ya, tonton video ini biar apa? Biar semua pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa terjawab ya. Insya Allah sudah disediakan. Nah, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, silahkan langsung dicantumin di kolom komentar. Nah, kita langsung mau melakukan tanya jawab teman-teman. Sebelum kita lanjut, usahakan kalian itu jangan di skip, terus tonton videonya sampai habis. Nah, dukung terus dengan cara like, komen, dan share kalau bisa. Buat teman-teman yang sudah membantu, sudah stay setiap hari untuk menonton video ini, semoga teman-teman diberikan balasan yang mulia oleh Allah SWT. Oke, kalau sudah, kita langsung tanyakan. Oh iya, jangan lupa ya follow ini ya, Instagramnya Mas Taufik ya. Baik Mas Taufik, ini mau tanya terkait pingsan Mas Taufik. Nah, pingsan. Nah, ini kan pingsan kan apa ya? Secara tidak langsung kan apa ya? Gak disengaja sama setiap orang. Tiba-tiba kita mengalami hal itu. Nah, jikalau ada orang misalnya, ada orang terus kemudian pingsan pada waktu berpuasa di siang harinya, itu bagaimana hukumnya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terkait untuk pingsan sendiri itu ada dua macam. Kan kita berbicara puasa kan? Ya. Kita kaitkan dengan puasa. Pingsan itu ada dua macam. Pingsan mandok, pingsan di mandok. Yang pertama yaitu pingsan seharian penuh. Pingsan seharian penuh. Dari pagi sampai berbuka, dari mulai subuh sampai berbuka. Tapi bukan mati suri ya? Ya, bukan mati suri pingsan. Terus yang kedua yaitu ada pingsan yang tidak seharian penuh, seperti itu. Jadi mungkin dari pagi pingsan, siang udah tidak lagi, atau pingsan lagi, seperti itu. Artinya tidak pas full. Tidak pas full ya. Ada full, ada tidak full. Di situ ulama berbeda pendapat. Di antara ulama itu ada yang mengatakan yang pertama yaitu bahwasanya orang yang pingsan seharian itu puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi itu menurut ulama Hanafiyah. Mengapa demikian? Dikatakan sah karena orang pingsan itu layaknya orang tidur. Layaknya orang tidur. Jadi kan kita ya kadang tidak sengaja pingsan kan. Mungkin karena sakit juga. Mungkin malamnya kita udah niat, terus subuh-subuh tiba-tiba pingsan sampai malam satu hari full. Tapi itu tetap sah. Itu menurut ulama Hanafiyah. Ya. Akan tetapi berbeda dengan ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i. Orang yang pingsan sehari full itu dikatakan tidak sah. Tidak sah. Mengapa demikian? Karena orang yang udah pingsan sehari itu tidak merasakan puasa. Iya. Itu tidak lapar, tidak merasakan. Iya. Lapar. Usaha tidak ada usaha untuk berpuasa seperti itu. Berarti kalau menurut Imam Hanafi ya, ulama Hanafi itu boleh-boleh saja ya, maksudnya sah-sah saja. Nah, terus sedangkan kalau menurut Imam Syafi'i itu harus mengganti, berarti harus mengkodok di hari-hari. Iya, harus mengganti.
Iya Mas Taufik. Ya apa ya Mas Taufik, kan kita kan apa ya, ketika dalam keadaan lengah atau dalam keadaan sakit kan pingsan tahu-tahu datang gitu kan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang mungkin harus dijawab sama Mas Taufik. Oh, terima kasih ya Mas Taufik. Ini kan Yang pertama, yang satu hari full. yang satu hari full. Oke. Untuk yang kedua ini, yang pingsannya itu tidak satu hari full, artinya misalnya pingsan pagi terus siang bangun atau pingsan lagi seperti itu. Iya. Jadi Bangun di sini tidur. ulama tetap berbeda pendapat. Yang pertama yaitu tetap dengan ulama Hanafi, yaitu mengatakan bahwasanya orang yang pingsannya itu tidak sadar full sebagian waktu cuma itu tetap sah puasanya, akan tetapi harus memperbarui niat. Ya, niat puasa seperti itu. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama lainnya itu mengatakan tetap sebentar. Menurut ulama Syafi'i itu, saya baca referensi aja Ya, baca referensi. ya, biar tidak salah juga untuk menyampaikan. Jadi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i itu dan Ahmad, mereka menyatakan bahwa puasa orang yang pingsan tidak sehari penuh dan masih mendapati waktu diwajibkannya puasa, maka puasanya tetap sah. Jadi ia tetap sah puasanya seperti Menurut? akan tapi tidak harus memperbarui niat. Bedanya di situ. Yang pertama kan ulama Hanafi itu mengatakan tetap sah, akan tetapi harus memperbarui niat. Akan tetapi untuk ulama Syafi'iyah, mereka tetap sah tanpa harus memperbarui niat, karena niatnya udah di mana Di awal. di waktu awalnya atau awalnya Karena kan pada hakikatnya di ulama Syafi'iyah itu ulama Syafi'iyah Mas. Iya. Berniat di siang hari itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dengan keadaan pingsan seperti itu kan, intinya sudah niat awal-awal itu sudah mewakili dari satu hari yang belum. Ya, seperti yang dikatakan di awal tadi kan, pingsan itu kan layaknya orang tidur. Layaknya orang tidur. Ya. Oh, maaf ya teman-teman, ini tiba-tiba cuacanya cerah sekali ya. Akhirnya mengganggu video, lagi-lagi mengganggu konten ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Semoga apa yang disampaikan ini tidak apa ya, tidak mengganggu lah, tidak mengganggu pendengaran kita itu. Artinya jelas apa yang disampaikan oleh Mas Taufik. Nah, ini kan bukan disengaja juga, tiba-tiba cuaca kan selalu buruk seperti itu, kadang cerah, kadang redup ya Mas Taufik. Iya. Ini sudah beberapa video dari kemarin selalu redup. Ya gimana lagi, ini sudah keadaannya kita. Ya, cuman kita itu punya semangat ya Mas Taufik. Ya, punya semangat. Terkait fasilitas masih belum. Biasanya kalau di forum itu kan green screen atau background seperti ini kan harusnya di tempat gelap ya, baru pakai lighting gitu ya. Ini cuma sederhana saja, natural banget, sehingga banyak kendala yang harus kita hadapi. Tapi gak apa-apa, yang penting buat kalian yang merasa apa ya, punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah terjawab ya Mas Taufik. Oke, ini kita akhir dulu untuk video yang kali ini. Seperti biasa, yaitu tentang keutamaannya Mas Taufik. Pertanyaan kedua gak ada? Pertanyaan kedua, ya Allah, iya tadi itu masalah pingsan ada dua ya. Tak kira sih ada dua. Iya. Maaf saya lupa. Nah oke. Untuk pertanyaan yang kedua Mas Taufik, yaitu tentang muntah Mas Taufik. Muntah. Nah, ini muntah kan juga berbahaya Mas Taufik, yaitu sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Artinya berupa kotoran lah, tapi lewatnya dari mulut. Nah, gimana hukumnya orang muntah? Apakah dapat membatalkan puasa Mas Taufik? Soalnya kan itu nggak disengaja juga gitu. Sebenarnya di sini untuk masalah muntah itu sangat sederhana, karena di dalam hadis Nabi sudah jelas, dan juga tidak ada perbedaan ulama, pendapat ulama. Artinya sama ya. Sebenarnya itu sama, yaitu ketika kita muntah dengan disengaja, maka puasanya itu batal. Akan tetapi kalau tidak disengaja, ya tidak batal.
artinya puasa kita tetap sah, tetap Ya. bisa dilanjut seperti itu. Maksudnya muntah itu dengan secara sengaja kayak apa? Kayak Misalnya mau emang sengaja dimuntah gimana ya? pokok intinya ada Sengaja dengan cara apa ya, gitu. mungkin ada teman-teman yang mungkin sengaja untuk memuntahkan sesuatu yang ada di dalam gitu. Iya. Itu berarti membatalkan. Membatalkan puasa. Nah, terkecuali kalau apa ya? Kalau tidak disengaja berarti beda lagi. Artinya sah-sah saja. Sah-sah Nah, saja. terus gimana terkait apa ya Mas Taufik? Sisa-sisa yang ada di mulut itu kan, semisal kita muntahnya di siang hari kan di sana anggaplah makruh ya Mas Taufik. Makruh. Ya, kalau kumur-kumur itu apa tetap kita kumur-kumur atau gimana? Ya untuk lebih menjaga-jaga kembali kan tidak enak juga rasanya Ya, kalau tidak enak juga rasanya. ada sisa-sisa mentah di sini. Jadi karena kita berhati-hati juga, kumur-kumur nggak apa-apa, Kumur-kumur. tapi tetap hati-hati seperti itu. Tetap hati-hati. Untuk menjaga-jaga. Intinya jangan sampai ada air sedikit pun yang masuk ya Mas Taufik. Hmm. Atau ditelan seperti itu. Nah, sudah terjawab teman-teman, antara muntah sama pingsan itu perlu kita perhatikan ya. Terus yang masalah pingsan juga ada perbedaan pendapat dari ulama Hanafi juga dan ulama Syafi'i ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kalian itu apa ya, mengarahkan teman-teman itu lebih kepada ulama siapa, tinggal menyesuaikan seperti itu. Nah, terus yang hukum masalah muntah sudah Mas Taufik sampaikan. Ketika kita memuntahkan dengan secara disengaja, artinya dibuat-buat, maka hukum puasa atau hukum membatalkan itu berguna di sana. Nah, ketika muntah itu tidak disengaja, artinya tiba-tiba muntah ketika naik kendaraan mungkin ya, atau mungkin tiba-tiba bangun tidur langsung muntah, itu tidak apa-apa, silakan dilanjutkan puasanya. Nah, untuk menjaga kehati-hatian agar butiran atau butir-butir yang ada di mulut ini tidak masuk kembali, itu silakan berkumur-kumur saja ya, sama-sama menjaga kehati-hatian walaupun itu hukumnya makruh ya Mas Taufik. Ya, mungkin itu saja yang ada pada video kali ini, dan seperti biasa ini sudah yang terakhir ya Mas Taufik. Anggaplah yang terakhir. Tadi kan hampir mau ditutup ya Mas Taufik. Nah, untuk itu kita dengarkan langsung masalah keutamaan puasa, keutamaan malam tarawih yang ke-13. Nah, untuk itu tolong yang semangat melaksanakan sholat tarawih, kita dengarkan apa yang menjadi keutamaan pada malam ke-13 nanti. Monggo Mas Taufik. Jadi keutamaan orang yang sholat tarawih di malam ke-13 seperti halnya orang yang datang di hari kiamat itu bukan seperti orang yang datang pada hari kiamat itu bebas dari keburukan. Bebas dari keburukan. Karena yang malam ke-12 tadi Allah memberikan keutamaan orang mukmin datang di hari kiamat dengan wajahnya bersinar, bagaikan rembulan. Dan di malam ke-13-nya kita datang lagi di hari kiamat nanti dengan wajah bersinar, terus terbebas dari keburukan-keburukan. Terbebas dari keburukan-keburukan. Artinya kita itu aman lah Mas Taufik. Aman. Di samping wajah kita dalam keadaan Cerah, bercahaya kayak sinar rembulan, terus kemudian kita juga terhindar dari macam-macam keburukan seperti itu. Nah, sudah tahu teman-teman apa yang menjadi keutamaan pada malam tarawih ke-13. Untuk itu jangan sampai di skip tarawihnya. Ayo selama sempat kita laksanakan bareng-bareng. Oke? Nah, sebelum ditutup jangan lupa ya, yang masih belum subscribe tolong subscribe. Karena apa? Karena ini juga untuk kebutuhan kita bersama, biar teman-teman tidak terlewatkan untuk video-video selanjutnya. Dan cara apa ya, diklik lonceng juga. Nah, kita juga biar lebih semangat lagi untuk mengembangkan ke depannya ya, seperti itu. Nah, kita akhiri dulu. Kita akan berjumpa yang insya Allah dengan pertanyaan yang sama, yaitu tentang seputar Ramadan, yang insya Allah pada part ke berapa? Ke-13 ke-14, malam ke-14. Malam ke-14-nya. Oke, silakan ditunggu ya.
tapi ditonton dulu, jangan tiba-tiba langsung di skip ya. Artinya selesaikan satu persatu untuk mengetahui apa penjelasan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.